Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Saharudin, nomor induk mahasiswa 091058022112, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Saya akan mewakili teman-teman saya untuk menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar dari tugas mata kuliah Teori dan Sejarah Sastra, Sejarah Kesusastraan Indonesia Modern. Baik, pertanyaan pertama dari Bagus Ardika. Apa yang membedakan antara sastra Indonesia lama dengan sastra Indonesia baru? Baik, yang pertama kita bahas adalah sastra lama. Pengertian dari sastra lama adalah sastra yang terbentuk dari lisan atau disebut juga dengan sastra Melayu, yaitu sastra yang tercipta dari suatu ujaran atau ucapan. Nah, sastra lama masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam, yaitu pada abad ke-13. Nah, adapun ciri-ciri dari sastra lama yaitu yang pertama anonim atau tidak diketahui pengarangnya. Kemudian istana sentris atau terikat pada kehidupan masyarakat kerajaan. Kemudian tema karangan bersifat fantastis. Lalu karangan berbentuk tradisional. Kemudian proses perkembangannya statis, dan yang terakhir ciri-cirinya yaitu bahasanya klise. Adapun sastra baru adalah karya sastra yang telah dipengaruhi oleh karya sastra asing sehingga tidak asli lagi. Adapun ciri-cirinya yaitu pengarangnya dikenal oleh masyarakat luas, bahasanya tidak klise, proses perkembangan dinamis, dan tema karangannya rasional, bersifat modern, dan masyarakat sentris atau berfokus pada masalah kemasyarakatan. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu Pertanyaan dari Arvina Arapa. Mengapa karya sastra Melayu tidak dapat digolongkan dengan karya sastra Indonesia? Lantas bagaimana dengan karya sastra Bugis? Apakah tidak termasuk karya sastra Indonesia? sastra Melayu merupakan karya sastra Indonesia yang dihasilkan antara tahun 1870 sampai dengan tahun 1942, yang pada waktu itu berkembang di lingkungan masyarakat Sumatera seperti Minangkabau, Langkat, Tapanuli, dan daerah Sumatera lainnya. Akan tetapi, sastra Melayu sudah tidak masuk ke dalam kategori sastra Indonesia karena perubahan zaman dan juga perkembangan bahasa Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia merupakan perkembangan dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu kini hanya digunakan di beberapa daerah di Sumatera, sehingga sastra Melayu hanya sebatas pada pengguna bahasa Melayu di daerah tertentu. Nah, sedangkan bahasa Indonesia merupakan perkembangan dari bahasa Melayu yang sudah mengalami banyak perkembangan dan kata-kata serapan sehingga dapat terciptanya bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Sedangkan untuk sastra Bugis juga hanya sebatas digunakan oleh suku Bugis di daerah Sulawesi Selatan saja. Sastra Indonesia dan sastra Bugis jauh berbeda baik dari penggunaan bahasa dan juga penggunaan aksara, yang mana setiap sastra Bugis kebanyakan menggunakan aksara lontara. Tadi jawaban yang sempat saya sampaikan. Nah, apabila ada sedikit tambahan bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.